يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Baik. Bagaimana hukumnya keluar dari sholat jamaah disebabkan karena imamnya sholatnya terlalu cepat, tidak ada tumak ninahnya. Nah, bagaimana hukumnya jamaah? Pasti batal nih sholatnya kalau keluar, Pak? Hah? Tidak sah. Sholat yang mana yang tidak sah? Yang keluar apa yang sholat? Yang keluar sudah pasti, karena dia sudah putuskan sholatnya. Pertanyaannya, yang sedang sholat ini sah tidak sholatnya? Kenapa tidak sah? Tergantung. Yang mengatakan sah alasannya apa? Jangan sampai orang nanti dibilang sholatnya tidak sah, marah-marah. Sekedar menunaikan kewajiban. Sah dalam arti penggugur kewajiban, adapun pahalanya tidak ada. Alasannya tidak tumanina. Tumanina itu kedudukannya dalam sholat rukun. Rukun artinya kalau tidak dilaksanakan sholatnya sah apa tidak sah? Tidak sah, batal. Tidak sah, tidak diterima sama sekali. Dia harus ulang sholatnya. Harus ulang sholatnya. Mana dalil? Dalilnya hadis musyi sholat. Orang Arab Badui, orang Arab pedusunan, pedalaman, suatu ketika datang ke Madinah, bertemu Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi berada dalam masjid. Dan ketika itu dia sholat. Dia sholat cepat. Kemudian setelah selesai sholat, dia datang kepada Nabi. Dan dia mengucapkan salam. Kemudian Nabi mengatakan, "Sholli, fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Kali kedua dia ulangi sholatnya. Seperti biasa, artinya masih cepat, tapi agak mungkin lebih lambat dari yang pertama. Datang lagi menghadap Nabi. Dikatakan oleh Nabi kepada dia, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena sesungguhnya sholatmu belum sah. Kali ketiga sama. Dia diulangi sholatnya lagi, kemudian datang lagi kepada Nabi, dan Nabi mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Kemudian orang ini nyerah, "Ya Rasulullah, cuma ini yang bisa ya saya lakukan. Fa'alimni, ajari saya kalau begitu, bagaimana cara sholat yang benar." Kemudian Rasulullah pun mengajarkan beliau sholat yang benar, dan di situ ada ya hatta tatma'inna, sampai kamu tumaknina. Ternyata yang dilanggar oleh orang ini adalah tumaknina. Paham? Jadi kalau orang tidak tumaknina sholatnya, jangan sholat sama dia, tidak sah sholat kita. Kalau ada masjid imamnya tidak tumaknina, ditegur, suruh pengurus masjid ganti imamnya kalau dia tidak merubah sholatnya. Terlalu lama lain pembahasannya. Kalau terlalu lama itu tidak membatalkan sholat, hanya saja menyebabkan makmum lari. Cuma ini perlu dipahami fikih imam ya. Jangan sembarangan orang itu ditunjuk jadi imam. Harus mengerti fikih imam. Siapa yang makmum di belakangnya, harus paham itu semua. Jangan sembarang naik jadi imam. Begitu juga sebagai masjid, saya lihat ada imamnya yang tidak tepat baca Al-Fatihahnya malah. Apakah memang tidak ada imam yang lain atau memang tidak mau diganti imamnya? Ini masalah ini. Dia tidak pikirkan sah tidak sahnya sholatnya orang. Nah, ini jadi masalah. Jadi kalau ada di suatu masjid imamnya tidak tumaknina, maka jangan sholat di masjid tersebut karena sholatnya tidak sah. Baik. Begitu juga kalau imamnya terlalu lama, ini pernah terjadi di zaman sahabat, di zaman Nabi. Mu'adz bin Jabal, ya, Mu'adz bin Jabal, masih Mu'adz bin Jabal.
Beliau membaca surah Al-Baqarah, Masya Allah. Ini sahabat kebanyakan profesinya itu petani. Tahu petani kalau pulang dari sawah, dari kebun, itu sudah capek. Pas sholat maghrib atau sholat isya dikasih surah Al-Baqarah. Sampai salah seorang dari sahabat memisahkan diri dan sholat sendiri. Akhirnya pas selesai Muaz ini sholat, marah-marah beliau. Ini orang munafik ini, tidak mau. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila berdiri sholat dia malas-malasan, padahal dia tidak tahu yang dibaca ini Al-Baqarah. Masya Allah. Akhirnya dilaporkan kepada Nabi, sampai kepada Nabi beritanya. Nabi bela Muaz apa yang sahabat yang memutuskan sholat ini? Siapa yang dibela oleh Nabi? Muaz atau sahabat yang keluar dari sholat ini? Sahabat yang keluar dari sholat ini. Apa kata Nabi? Justru Nabi marah pada Muaz. Apa kata Nabi? Afattanu anta ya Muaz, afattanu anta ya Muaz. Apakah engkau membuat orang terfitnah wahai Muaz? Wa inna minkum lamunafirun. Dan di antara kalian memang ada yang bikin orang lari dari agama. Maka hati-hati. Ini pelajaran. Bukan berarti dilarang membaca ayat-ayat panjang, tidak, bukan itu maksudnya. Nabi pun kadang membaca ayat yang panjang. Seperti dalam sholat subuh di hari Jumat, baca apa beliau? As-sajdah, alif lam mim tanzil. Rakaat pertama. Rakaat keduanya Al-Insan, hal ataka al-insan. Panjang itu. Tapi itu disesuaikan. Baik. Dilihat kondisi jemaahnya. Kadang jemaahnya itu ada yang perempuan, ada orang-orang lemah, ada orang-orang yang sakit, ada orang-orang tua. Perlu diperhatikan. Kemudian pertanyaan berikutnya. Wah, banyak pertanyaan ini. Nasi sudah bunyi-bunyi, mengganggu konsentrasi. Ya, anggota badan yang menyentuh lantai pada saat sujud, kening atau jidat biasanya lebih dulu. Apa maksudnya ini? Jidat lebih dahuluan daripada kening. Bukan jidat itu kening juga maksudnya. Saya kurang paham ini. Dan hidung. Jidat, tapi jidat katanya. Jidat biasanya lebih duluan daripada kening. Ya jidat ya kening. Hidung maksudnya. Jidat lebih dahuluan daripada hidung. Jadi begini, urutan sujud itu ketika orang turun dari sujud, yang pertama turun adalah tangannya, baru menyusul lututnya, baru menyusul keningnya, baru hidungnya. Paham? Saya ulangi. Yang pertama turun adalah tangannya, baru lututnya, baru keningnya, baru hidungnya. Baik. Nah, diperselisihkan. Wafu'ani diperselisihkan. Hadis riwayat Tirmidzi diperselisihkan. Nah, bagaimana hukumnya jika dalam saat ruku posisi lututnya itu bengkok? Waduh, kalau bengkok karena uzur seperti sakit misalnya, atau orang yang sudah tua tidak mampu meluruskan, maka tidak mengapa. Nah, tapi kalau tidak ada uzur tidak boleh. Nah, sudah berniat ikut imam dan imamnya terlalu cepat, ini sudah tadi. Kalau ikut saja gerakannya dan tidak membaca Al-Fatihah dan tentang sholat, saya kurang paham ini pertanyaannya. Saya lanjut pertanyaan di bawahnya, saya kurang paham. Apakah pertanyaan sama dengan yang sudah kita jawab tadi? Intinya kalau imam terlalu cepat, tidak tumanina, sholatnya tidak sah, baik imam maupun makmum. Tentang sholat tahajud, apakah setiap 2 rakaat membaca doa iftitah? Nah, setiap 2 rakaat membaca doa iftitah. Kalau dalam hati itu Apanya? Zuhur sama asar kan tidak kedengaran. Nah, sir itu bukan di dalam hati. Sir itu tetap dibaca, tetapi tidak dijaharkan. Itu artinya sir. Dan tidak boleh membaca bacaan sholat ataupun zikir di dalam hati, karena melafazkan dalam bahasa Arab itu harus dikeluarkan dengan lidah, diucapkan dengan lidah.
Karena kalau dihitung ucapan hati jamaah sekalian, itu tidak ada sholat kita yang sah. Sebab hati kita ini banyak bicaranya. Ada masalah kantor di situ juga, ada masalah dapur di situ juga, masalah hutang di situ juga. Berbicara, ada setan khizab namanya, yang membisik-bisiki kita pas kita sholat. Makanya tidak dihitung itu perkataan hati kita selama kita tidak ucapkan. Makanya ketika ada was-was dalam hati kita berbicara masalah hutang, masalah kantor, masalah dapur, masalah macam-macam, itu tidak dihitung selama kita tidak mengucapkannya. Kalau diucapkan baru membatalkan sholat kita. Baik. Jadi kalau cepat misalnya tadi ditinggal juga. Apanya cepat? Misalnya cepat kan sholatnya. Enggak, dia kalau cepat tetap saya bilang tadi, kalau cepat sholatnya tidak tumakninah, tidak sah. Jadi dia itu memutuskan sholat dan sholat sendiri. Itu solusi bagi orang yang mendapatkan imam yang tidak tumakninah sholatnya. Karena iya begini, imam itu apa kata Nabi? Innama ju'ilal imam liyu'tamma bih. Imam itu diangkat gunanya apa? Untuk diikuti. Nah, kalau imamnya cepat, tidak mungkin kita lebih dulu daripada imam, dan tidak boleh mendahului imam. Nah, sekarang permasalahannya imam, dia itu cepat sholatnya, tidak tumakninah. Maka orang begini tidak boleh diikuti. Kalau tidak boleh diikuti, ya sudah, kita putuskan sholat bersama dia. Baik. Sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur, apakah pakai tahiyat awal? 4 rakaat ini 2 salam ya. Jangan 1 salam, 2 salam. Nah, doa di sujud terakhir apakah dibaca di sholat wajib atau di sholat sunnah saja? Di sholat wajib dan di sholat sunnah. Doa ini dibaca di sholat wajib dan di sholat sunnah.